Halo guys, balik lagi dengan Steve di sini. Gimana kabarnya? Sehat-sehat bukan? Jadi kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Mortal Kombat yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan aksi seorang petarung jalanan yang mencoba menyelamatkan dunia dari bangsa makhluk lain. Film ini sendiri disutradarai oleh Simon McQuaid dan diperankan oleh abang-abangan saya, Joe Taslim, Jessica McName, Louis Tan, dan nama-nama besar lainnya. Buat teman-teman yang baru pertama mampir di channel ini dan suka dengan konten alur cerita film, bisa bantu mensupport saya dengan klik subscribe and share. Kenapa? Karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, ini dia Mortal Kombat. Get over here! Pada adegan awal, kita diperlihatkan pemimpin klan ninja Shirai Ryu, Hanzo Hasashi, sedang melakukan piket pagi bersama dengan anaknya, Chubei. Chubei yang kelelahan memilih beristirahat di dalam rumah sambil menjenguk adiknya yang masih bayi. Hanzo lalu berbisik pada istrinya kalau dia sangat bersyukur karena memiliki istri yang setia dan dua anak yang luar biasa. Kemudian dia pergi melanjutkan piket paginya. Sementara itu di rumah, istri Hanzo yang bernama Harumi masuk ke dalam rumah karena mendengar suara bayinya yang sedang menangis. Sesampainya di dalam rumah, dia merasa kalau suhu di sekitarnya mendadak menjadi dingin. Dan tiba-tiba, di depan rumah seorang yang tak dikenal membunuh salah satu anggota dari klan Shirai Ryu. Harumi yang panik kemudian memasukkan bayinya ke tempat yang aman. Beberapa saat kemudian terlihat seorang asasin yang bernama Pihan menghadang mereka berdua. Pihan sendiri mengincar Hanzo. Pihan memiliki kekuatan mengeluarkan es dari dalam tubuhnya. Dari kejauhan, Hanzo mendengar suara teriakan istrinya dan bergegas kembali ke rumah. Setibanya di depan rumah, dia melihat semua anggota klan telah dibantai. Dia kemudian melihat jasad anak dan istrinya tewas membeku dalam kondisi yang mengenaskan. Hanzo pun sangat terpukul. Menyadari ada pergerakan dari belakangnya, Hanzo langsung bergerak dan membantai seluruh musuhnya satu persatu. Hanzo kemudian mengambil kunai dan mengikatnya dengan tali. Dia mengayunkan kunainya itu dan menebas seluruh musuhnya. Hanzo yang menyadari kalau semua ini adalah perbuatan Pihan, langsung mencarinya, dan ternyata Pihan sendiri telah menunggu Hanzo. Pihan menjelaskan tujuan kedatangannya untuk membantai Hanzo, seluruh klan Shirai Ryu, dan garis keturunannya. Hanzo yang emosi pun langsung melemparkan kunainya dan melukai Pihan, dan pertarungan pun tak bisa terhindarkan. Mereka berdua memiliki kemampuan dan teknik bertarung yang hampir seimbang, dan meski sempat terkena tusukan, Hanzo masih bisa terus melawan. Pihan berhasil merebut kunai dan menusuknya pada Hanzo. Di saat-saat kritis dan sekarat terlihat tatapan yang penuh kebencian dari mata Hanzo dan menyuruh Pihan untuk mengingat wajahnya. Hanzo pun tumbang. Meski begitu, dengan sisa kekuatan yang ada, Hanzo mendengar suara tangisan anaknya. Dia pun mencoba menggapainya, namun ternyata dia sudah tidak sanggup lagi. Hanzo pun tewas dan jasadnya menghilang ke dimensi lain. Tak lama setelah itu, Dewa Putih Raiden datang melihat sisa-sisa jasad Hanzo, lalu mengambil kunainya dan menyelamatkan anak tersebut. Earthrealm atau bumi sekarang telah ada di ambang kiamat. Jika bumi kalah dalam satu turnamen lagi, bangsa Outworld akan bebas menguasai bumi. Namun sebuah ramalan kuno menyebutkan bahwa petarung terkuat dari bumi akan memenangkan turnamen dengan kebangkitan dari Hanzo Hasashi. Ribuan tahun berlalu, kita diperlihatkan seorang street fighter bernama Cole yang sedang bertarung di dalam ring. Cole sendiri sempat mendominasi pertarungan tersebut, tapi tanpa dia sangka, lawannya bisa membalikkan keadaan. Cole yang sudah terpojok pun memutuskan untuk menyerah. Scene berpindah di Outworld. Pihan yang sekarang menjadi Sub-Zero menemui pimpinannya yang bernama Shang Tsung. Shang Tsung resah karena dia takut ramalan mengenai garis keturunan Hanzo Hasashi yang bisa membantu bumi memenangkan turnamen. Karena jika sampai bumi menang, maka turnamen Mortal Kombat akan berakhir. Karena tidak ada lagi musuh yang tersisa untuk dilawan. Sub-Zero menjelaskan kalau itu tidaklah mungkin, karena dahulu dia telah membantai semua garis keturunan Hanzo Hasashi. Shang Tsung kemudian menyuruh Sub-Zero turun ke bumi untuk membunuh semua peserta turnamen sebelum turnamen dimulai. Selesai bertarung, Cole bertemu dengan putrinya. Lalu datang seorang pria yang sejak tadi telah memperhatikan Cole saat di pertandingan. Pria itu bernama Jack.
Jack tertarik dan penasaran dengan tanda naga di tubuh Cole. Putrinya pun menjawab kalau logo itu sudah ada sejak lahir. Cole pun pergi meninggalkan Jack. Saat sedang makan, Emily merasakan ada yang aneh. Di sana turun salju, padahal saat itu sedang musim panas. Namun tiba-tiba meja di depan Emily mulai membeku. Dari jauh, terlihat Sub-Zero mendatangi tempat itu. Sub-Zero melempari ribuan es batu ke arah mereka. Beruntung Jack datang dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam mobil untuk melarikan diri. Di dalam mobil, Jack menjelaskan bahwa dia juga memiliki tanda naga yang sama di tubuhnya. Dan makhluk yang tadi membunuh semua orang yang memiliki logo tersebut. Dan tiba-tiba, Sub-Zero telah ada di depan mereka. Jack pun menyuruh Cole membawa keluarganya ke tempat yang aman. Kemudian dia memberikan alamat seorang wanita bernama Sonya Blade. Dan di sana, semua rasa penasaran Cole akan terjawab. Sementara itu, Jack mengambil senjata dan mencoba buy one dengan Sub-Zero di gedung yang penuh dengan es. Dari belakang, Sub-Zero tiba-tiba menyerang, dan Jack mencoba menembaknya, namun gagal. Sub-Zero mengkombo Jack habis-habisan dan melakukan fatality terhadapnya. Dia membekukan kedua tangan Jack dan menghancurkannya, lalu melemparkan Jack ke dasar gedung. Cole yang telah mengamankan keluarganya meminta izin pada istrinya kalau dia akan pergi untuk mencari jawaban atas semua kejadian ini. Sementara itu di Outworld, seorang petarung bernama Milena melaporkan kalau Sub-Zero telah berhasil mengalahkan seorang petarung dari bumi. Milena bertanya bagaimana kalau Elder God mengetahui kecurangan yang mereka lakukan. Shang Tsung sama sekali tidak peduli dengan hal itu karena sudah 9 kali dia melakukan kecurangan. Dan sama sekali tidak pernah ada sanksi apapun dari para Elder God. Shang Tsung pun menyuruh Milena mengirim Zaizon, sang reptil, membantu Sub-Zero menuntaskan misinya. Kembali ke bumi, Cole yang telah sampai di alamat yang diberikan Jack sebelumnya, mencoba menyelinap masuk ke dalamnya. Namun tiba-tiba, dia diserang oleh seorang yang tak dikenal. Cole pun menunjukkan tanda naga padanya, dan ternyata orang itu adalah Sonya Blade. Dia pun mengajak Cole masuk ke kediamannya. Di dalam, Sonya menjelaskan 7 tahun lalu, dia dan Jack menjalankan misi menangkap seorang penjahat. Namun, tak disangka orang itu memiliki kemampuan di atas manusia rata-rata. Orang itu memiliki tanda naga di tubuhnya, dan Jack berhasil membunuh orang tersebut. Dan secara ajaib, tanda itu berpindah kepada tubuh Jack. Bertahun-tahun Sona mencari arti tanda naga itu, yang ternyata tanda itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Tanda naga itu ternyata merujuk pada sebuah turnamen antar dimensi yang disebut Mortal Kombat. Tanda naga di tubuh adalah simbol kalau orang itu telah terpilih untuk mengikuti turnamen dan mewakili bumi. Sonya dan Jack sudah melacak beberapa orang yang memiliki tanda tersebut dan kebanyakan dari mereka sudah mati, dibunuh secara misterius. Di ruangan tersebut juga ternyata ada orang lain. Cole menyalakan lampu dan ternyata terlihat seorang pria yang sedang diikat dengan tali. Pria tersebut bernama Kano. Sonya menemukan Kano sedang membunuh salah satu petarung yang terpilih dan tanda naga itu berpindah pada Kano. Maka dari itu Sonya terpaksa menangkap Kano. Sonya sendiri menjelaskan kalau dia tidak memiliki tanda naga di tubuhnya. Dan tiba-tiba lampu di sekitar mereka pun padam. Sonya dan Cole pun memeriksa area sekitar mereka. Mereka mendengar pergerakan namun tidak melihat seorang pun di sana. Di atas, makhluk itu mengeluarkan lendir asam yang bisa melelehkan besi. Dengan bantuan lendir asam itu, Kano pun berhasil melepaskan diri. Kano pun bangkit dan menancapkan flare ke makhluk itu. Dan kini, terlihat sosok kadal raksasa di hadapan mereka. Sonya lalu menusuk makhluk itu dengan pisau, dan Kano merobek tubuh makhluk itu dan mengambil jantungnya. Makhluk itu pun berhasil dikalahkan. Sonya pun memeriksa berkas yang telah terbakar. Dia pun kebingungan karena petunjuk menuju Kuil Raiden telah musnah. Kuil Raiden sendiri adalah tempat para petarung terpilih berlatih sebelum bertarung di turnamen Mortal Kombat. Kano menjelaskan kalau dia tahu lokasi kuil tersebut karena dulu dia pernah menyetok beberapa senjata dan lewat di sana. Dengan tegas Kano mengatakan tidak akan membantu Sonya karena sebelumnya dia telah diikat, dilempari pisau, dan membiarkan wajahnya dicakar oleh makhluk tadi. Sonya pun mencoba bernegosiasi dengan Kano. Dia akan membayar $2 juta kalau Kano mau mengantarnya. Kano menaikkannya menjadi 3 juta dan Sonya pun setuju. Keesokan harinya mereka berangkat menaiki pesawat ke tengah gurun. Mereka pun melompat dari pesawat dan memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dan setelah perjalanan yang cukup panjang, Kuil Raiden masih belum terlihat. Sonya pun sangat kesal
Kano pun mengejek Sonya dan berkata kalau Sonya hanya iri karena dia tidak memiliki tanda naga di tubuhnya. Sonya yang sangat kesal akhirnya menghajar Kano habis-habisan. Namun dia tersadar dan melepaskannya kembali. Beberapa saat kemudian Sonya melihat seorang pria berjalan menuju ke arah mereka. Kano pun maju ingin mengancam dan tak disangka pria itu mengeluarkan bola api dari tangannya. Mereka pun kaget. Pria itu menjelaskan kalau dia bernama Liu Kang. Dia bukanlah musuh. Liu Kang juga adalah salah satu petarung yang terpilih. Liu Kang pun mengajak mereka untuk pergi ke kuil Raiden yang ternyata berada di arah yang berlawanan. Mereka berempat pun melanjutkan perjalanan melintasi gurun bersama-sama hingga sampailah mereka di depan goa dan memasukinya. Dan sampailah mereka di Temple of Life. Di sana mereka melihat banyak lukisan mengenai sejarah Mortal Kombat. Di situ juga Cole melihat sebuah lukisan yang menggambarkan penampakan yang selama ini dia lihat. Mereka pun masuk semakin dalam. Liu Kang pun menjelaskan kalau mereka di sini akan berlatih untuk menemukan arti kekuatan tersembunyi dari simbol naga yang dimiliki mereka. Sonya lalu masuk ke dalam ruangan dan menemukan Jack di sana sedang tidak sadarkan diri dengan kondisi tangan yang telah putus. Liu Kang menjelaskan kalau dia menemukan Jack dengan kondisi seperti itu. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Liu Kang mencari cara dari berbagai dimensi untuk menyelamatkan hidup Jack. Mereka berempat lalu masuk ke ruangan Dewa Raiden. Raiden kecewa melihat para petarung yang terpilih itu karena mereka tidak dalam kondisi yang siap bertarung. Bahkan satu orang tidak memiliki tanda naga. Raiden menjelaskan, jika bumi kalah dalam satu turnamen lagi, maka bangsa Outworld akan menguasai bumi untuk selama-lamanya dan manusia akan dijadikan budak. Sore harinya, saat Liu Kang sedang bermeditasi, Sub-Zero berhasil menjebol pintu kuil. Dia langsung menghajar Liu Kang. Tak diduga, dari belakang datang topi besi melayang menolongnya. Dan itu adalah Kung Lao, sepupu dari Liu Kang. Dari jauh, terlihat Shang Tsung datang dengan pasukannya dan menyuruh mereka membantai perwakilan petarung dari bumi dan akan mengklaim kemenangan atas bumi. Tiba-tiba Raiden muncul. Raiden mencoba menghentikan aksi Shang Tsung dan menciptakan perisai petir agar Shang Tsung tidak bisa mengganggu mereka lagi. Sadar tidak bisa menembus perisai itu, Shang Tsung dan pasukannya langsung pergi. Liu Kang menjelaskan bahwa kekuatan super terbentuk dari Arcana yang muncul setelah memiliki tanda naga di dalam tubuh. Dia dan Kung Lao akan melatih mereka agar mereka bisa menemukan Arcana mereka masing-masing. Tanpa Arcana, akan sangat sulit untuk mengalahkan petarung dari Outworld. Kung Lao menyuruh Sonya menyingkir dari arena karena Sonya tidak memiliki tanda naga di tubuhnya. Sonya pun pergi menemui Jack yang kebetulan juga telah sadar. Jack kini memiliki tangan robot. Kembali ke arena, Cole berlatih dengan Kung Lao. Mereka berdua bertarung dengan keras, namun Kung Lao bisa mengalahkan Cole dengan mudah. Latihan itu belum cukup untuk membangkitkan Arcana milik Cole. Berikutnya Liu Kang melawan Kano. Dengan mudah, Liu Kang menjatuhkan Kano berkali-kali. Singkat cerita, malam pun tiba. Liu Kang mengobati luka di tangan Cole sambil bercerita kalau dulu dia adalah seorang gelandangan hingga Bo Raicho menemukannya dan membawanya ke perguruan wushu. Di sana, dia bertemu dengan Kung Lao dan Dewa Raiden dan mulai berlatih di Temple of Life. Setelah lulus, Liu Kang diberi tugas untuk memburu seorang penjahat penyelundup anak. Liu Kang membunuh penjahat itu. Tak disangka, penjahat itu memiliki tanda naga, dan akhirnya tanda naga itu berpindah pada tubuh Liu Kang. Liu Kang sendiri berhasil menguasai arkananya. Keesokan harinya Cole kembali berlatih namun sia-sia. Dan di tempat lain, Sona juga menemui Jack yang sedang melatihkan tangan robotnya. Malam harinya, saat sedang makan malam, muak melihat Kano yang tidak pernah menanggapi latihan dengan serius. Kung Lao mengejek Kano sebagai petarung yang sangat bodoh dan cara bertarungnya sama seperti anjing. Mendengar hal itu, Kano pun marah. Dia pun menantang Liu Kang dan Kung Lao untuk bertarung. Kung Lao yang terus memancing emosi Kano tak menyangka kalau hal itu membangkitkan Arcana milik Kano, dan Kano pun berhasil mengeluarkan laser dari mata kanannya. Keesokan harinya Kano menghajar Cole bertubi-tubi, namun sia-sia. Arcana milik Cole masih juga belum muncul. Saat sedang beristirahat, Raiden datang dan menjelaskan jika Cole tidak berhasil membangkitkan arkananya, maka dia hanya akan menjadi beban untuk yang lain. Cole pun bertanya soal tanda naga di tubuhnya yang telah ada sejak lahir. Raiden menjelaskan bahwa dia mendapatkannya dari leluhurnya
yakni sang petarung terkuat Hanzo Hasashi. Dulu, saat dibunuh oleh Sub-Zero, jasadnya masuk ke Netherrealm dengan ambisi untuk membalas dendam yang tiada henti. Beruntung, Raiden berhasil menyelamatkan salah satu keturunan Hanzo. Selama beberapa tabat, tanda itu diturunkan dari leluhur Cole. Namun saat melihat kemampuan Cole saat ini, Raiden menyuruh Cole untuk pulang saja, karena akan percuma mengikuti turnamen tanpa Arcana. Cole pun pulang dengan menggunakan portal milik Raiden. Di dalam Outworld, Sengsang memanggil Nitara, Kabal, dan Jenderal Reiko. Sengsang sangat tidak sabar untuk menguasai bumi. Namun Raiden membuat pelindung yang tidak bisa ditembus. Jadi dia tidak bisa membunuh perwakilan dari bumi untuk saat ini. Kabal memiliki ide karena dia mengenal seseorang yang bisa membantunya. Dan dari belakang datanglah bayangan kekar berlengan 4. Sin kembali ke bumi. Kabal menemui Kano. Kabal mengejek Kano yang dulu ditakuti kini memilih bertarung untuk kaum yang lemah. Kabal mengajak Kano bergabung di pihaknya, dan jika nanti bumi berhasil dikuasai, Kano juga akan mendapatkan bagian yang sangat besar. Kano pun setuju. Kano pun menghancurkan patung naga dengan laser yang keluar dari matanya. Hal itu membuat perisai petir milik Raiden menghilang. Sengsang dan anak buahnya muncul di arena latihan, dan kini Kano berpihak pada musuh. Anak buah Sengsang pun langsung melancarkan serangan. Liu Kang bertarung dengan Kabal, Jack dengan Reiko, dan Sonya melawan Milena. Sonya tak berdaya bertarung dengan Milena. Milena yang sadar Sonya tidak memiliki tanda naga pergi meninggalkannya. Kano pun datang dan melempar Sonya, lalu menjatuhkan patung di atas Sonya. Kung Lao bertarung dengan Kitara. Dari atas, Kitara mencoba menyerang Kung Lao. Namun Kung Lao berhasil menariknya dan mengarahkannya ke topi yang berputar, hingga Kitara terbelah menjadi 2. Kung Lao berhasil mengalahkan Kitara dengan mudah. Di tempat lain, Cole mendengar suara aneh dari gudangnya. Dia pun keluar dan memeriksa, dan ternyata itu adalah Goro, monster bertangan 4 dari Outworld. Cole tidak berdaya melawan Goro. Istrinya mencoba menyelamatkan suaminya dari cengkraman Goro, namun hal itu membuat dirinya dan putrinya malah diincar oleh Goro. Mereka berdua pun mencoba untuk menabrak Goro, namun sia-sia. Melihat keluarganya terancam, tak disangka Arcana milik Cole muncul berwujud armor emas. Cole lalu bangkit lagi dan mencoba menyerang Goro. Goro yang kesal menghajarnya sampai terlempar. Dan tiba-tiba muncul senjata dari armor dari tubuh Cole. Cole menggunakan senjata itu untuk menyerang Goro. Dia memotong tangan dan menebas tubuh Goro. Goro pun berhasil dikalahkan. Di sisi lain, Jack mencoba menyingkirkan batu yang menimpa Sonya. Tak disangka, momen itu juga membuat Arcana milik Jack muncul. Arcananya berwujud lengan robot dengan kekuatan super yang bisa memindahkan batu itu dengan mudah. Raiden kembali datang ke dalam arena dan memanggil Cole kembali. Raiden pun berterima kasih kepada Sengsang karena berkat dirinya, para petarung dari bumi berhasil membangkitkan Arcananya. Raiden mencoba membawa petarung bumi untuk kabur, namun Sub-Zero berhasil mencegahnya. Kung Lao datang mencoba menyelamatkan Cole. Namun tak disangka, Sengsang menangkap Kung Lao dan menyedot jiwanya. Liu Kang pun mencoba menyelamatkan Kung Lao, namun terlambat. Kung Lao pun tewas di tangan Sengsang. Para petarung kini berada di The Void, tempat di mana Sengsang dan pasukannya tidak bisa menemukan mereka. Liu Kang sangat terpukul melihat Kung Lao dihabisi oleh Sengsang. Raiden pun menjelaskan semua dewa tidak boleh terlibat dalam pertarungan. Itu sebabnya dia tidak bisa menyelamatkan Kung Lao. Raiden memang bertugas untuk melindungi bumi, namun dia tidak bisa melindungi setiap nyawa di dalamnya. Cole pun mengajak yang lain untuk berjuang. Raiden pun memberikan kunai peninggalan Hanzo Hasashi kepada Cole. Cole lalu memiliki ide. Dia meminta Raiden untuk memisahkan para musuh dengan portal miliknya. Mereka akan melawannya satu persatu. Jake melawan Reiko, Sonya melawan Kano, Cole dan Liu Kang akan melawan Milena dan Kabal. Dan mereka akan melawan Sub-Zero di akhir. Karena Sub-Zero lah yang paling kuat di antara yang lainnya. Pertarungan pun dimulai. Mereka bertarung mati-matian. Jack berhasil mematahkan palu Reiko dan menghajarnya bertubi-tubi. Dan Reiko pun berhasil dikalahkan. Di tempat lain Sonya bertarung dengan Kano. Dia menghajar Kano habis-habisan dan Sonya melemparnya dengan sesuatu yang membuat dia tidak bisa mengeluarkan lasernya dari mata. Kano pun membalas dan membuat Sonya terpojok. Sonya menusuk patung ke mata Kano. Kano pun tumbang. Alhasil kini logo naga berpindah pada tubuh Sonya.
Di tempat lain, Liu Kang menghajar Kabal dengan combo tendangannya hingga dia terlempar ke kubangan aspal. Liu Kang lalu mengeluarkan api dari tangannya dan membakar Kabal hingga hancur. Sementara itu Cole sedang bertarung dengan Mileena. Cole pun terpojok, lalu datang dari belakang Sonya menembakkan tinju laser yang seketika melubangi perut Mileena. Sonya pun berhasil membangkitkan arkananya. Di bumi, Sub-Zero mendatangi keluarga Cole. Di hadapan Cole, Sub-Zero muncul, memperlihatkan gelang milik anaknya. Cole lalu mengejarnya, lalu masuk ke dalam ruangan yang membeku. Di sana, dia melihat istri dan anaknya telah dibekukan. Cole yang marah langsung menghajar Sub-Zero. Namun Sub-Zero terlalu kuat bagi Cole. Di saat terdesak, Cole mengeluarkan kunai untuk menyerang. Namun Sub-Zero membalikannya pada diri Cole. Cole menahan kunainya dengan tangan sampai berdarah. Tak disangka, kunai itu mengeluarkan reaksi setelah terkena darah Cole. Dan tiba-tiba dari belakang muncul sosok yang menyerang Sub-Zero dan berteriak, "Get over here." Itu adalah Hanzo Hasashi yang sekarang adalah Scorpion. Dia hidup kembali untuk menuntut balas dendam. Dua ninja terkuat itu pun bertarung. Scorpion lalu memperlihatkan wajahnya pada Sub-Zero. Sub-Zero lalu mengeluarkan pedang es dan kembali melakukan serangan. Scorpion yang melihat keluarga Cole membeku sekilas teringat dengan masa lalunya. Cole lalu datang membantu Scorpion melawan Sub-Zero. Sub-Zero yang kewalahan membekukan Scorpion. Sub-Zero lalu mencoba menyerang Cole, namun Cole berhasil menusuk Sub-Zero. Sementara itu Scorpion mengeluarkan api dari tangannya untuk membebaskan diri. Hal itu juga membuat keluarga Cole siuman kembali. Sub-Zero yang tak berdaya melepaskan topengnya. Dengan bantuan Cole, kunai Scorpion tepat menancap di dada Sub-Zero. Cole melempar Sub-Zero dan membuatnya tak bisa bangkit lagi. Saat Sub-Zero sudah tak berdaya, Scorpion membuka topengnya dan mengeluarkan api dari mulut dan membakar Sub-Zero hingga terbakar hangus. Scorpion lalu memberi pesan kepada Cole untuk terus menjaga garis keturunannya. Scorpion pun pergi. Rekan-rekan Cole datang menemuinya. Raiden terkejut melihat jasad Sub-Zero yang telah tewas. Tak disangka Shang Tsung juga datang di tempat itu. Shang Tsung menjelaskan kalau dia belum kalah dan akan kembali dengan pasukan yang lebih kuat. Terlihat jasad Sub-Zero dan Goro diselumuti oleh kabut hitam dan menghilang. Raiden lalu mengirim Shang Tsung kembali ke Outworld. Raiden lalu menjelaskan kalau pertarungan belum berakhir. Dia memerintahkan untuk melacak orang-orang yang memiliki tanda naga di tubuhnya dan mengumpulkan mereka. Keesokan harinya, promotor pertandingan ingin menawarkan Cole untuk bertanding lagi. Namun Cole menolak untuk bertarung dan menyatakan akan pergi ke Hollywood untuk menemui seseorang. Film pun tamat.